Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai pangkat 2 dan akar pangkat 2. Kita langsung saja ke contoh soalnya nomor 1. Tentukan hasil pangkat 2 dari bilangan yang A20 pangkat 2 atau 20 kuadrat ya, nama lainnya pangkat 2. Oke, penyelesaiannya dengan cara jika 20 pangkat 2 itu yaitu 20-nya dikalikan dengan bilangan 20 sebanyak 2 kali ya. 20-nya diulang perkaliannya sebanyak 2 kali karena ini pangkat 2 ya. Perkaliannya 2 kali yaitu 20 dikali 20. Oke. Jawabannya ini caranya anak-anak ya. Kalikan 0 kali 0, 0, 0 kali 2, 0, terus 2 kali 0, 0, 2 kali 2, 4. Oke, ditambahkan. Jawabannya 004. Jawabannya adalah 400. Ya. Yang kedua, yang B yaitu 25 pangkat 2. Oke, 25-nya dikalikan dan diulang sebanyak 2 kali yaitu 25 dikali 25. Oke, kita coret ya. 25 dikali 25. 5 kali 5, 5. 2 di sini. 5 kali 2 10 tambah 2, terus 12. 2 kali 5 10, 0 di sini. Di sini 1, 2 kali 2 4 tambah 1, 5. Oke, ditambahkan, ingat setelah perkalian ditambahkan ya. 5, 2, 6. Jawabannya 625 ya. Oke, yang kedua anak-anak. Tuliskan semua bilangan kuadrat berikut. Yang A ditanya bilangan kuadrat yang terletak antara 200 dan 275. Ingat ya, bilangan kuadrat itu artinya hasil dari pangkat 2 ya. Jadi bukan bentuk kuadrat atau bukan bentuk pangkat 2, tapi hasil dari pangkat 2. Nah, oke. Kalau terletak di antara berarti jawabannya bukan 200 dan bukan jawabannya 275 di tengah-tengahnya ya. Oke. Berarti kita coba cari ini dengan menggunakan coba-coba ya, cara coba-coba ya. Oke, 11 anak-anak. 11 kuadrat itu hasilnya berapa? Hasilnya 11 kuadrat itu 121 ya, jika dicoret ya. Nah, kemudian 12 kuadrat itu 144. Kemudian 13 kuadrat itu 169 ya. Kemudian 14 kuadrat itu hasilnya 196 ya. Kemudian masih kurang ya anak-anak ya, berarti bukan ini. Kemudian 15 kuadrat itu hasilnya 225. Nah, oke, ini udah mencakup nih. Berarti jawabannya 225. Kita cari lagi 16 kuadrat ya. 16 kuadrat itu hasilnya 256. Ya, ini bisa masuk, masih antara ini. Kemudian kita coba 17 kuadrat itu hasilnya 289. Nah, oke. Ini lebih dari 275 ya, jadi jawabannya 2 ini saja. Oke, sekarang yang B. Bilangan kuadrat yang terletak antara 300 dan 350 ya. Oke.
Oke, kita bantu dari sini ya. Tadi 17 kuadrat itu kan 289 ya. Itu kurang dari 300, berarti setelah ini coba kita 18 kuadrat itu jika dihitung hasilnya 324. Nah, oke, mencakup ya jawabannya. Berarti hasil pangkat 2 ini yaitu 324 ini ya. Kan bilangan kuadrat itu hasilnya, hasil pangkat 2-nya. Nah, selanjutnya koma 19 kuadrat ya. 19 kuadrat itu hasilnya 361. Oke. Ini lebih, jadi jawabannya cuma ini 324 saja ya. Ini melebihi 350 soalnya. Oke, selanjutnya tentukan hasil operasi hitung berikut ya. Oke, kita selesaikan. 8 kuadrat itu sama saja dengan 8 dikali 8 ya. 8 dikali 8 itu hasilnya adalah 64 dikali 4. Oke. 64 dikali 4 hasilnya 256 ya. Oke, selanjutnya yang B. 350 dikurang 6 kuadrat dikali 3 kuadrat. Anak-anak ingat Miss Dian pernah berikan materi ya. Urutan dari operasi hitung itu yang pertama adalah tanda kurung. Jadi jika ada tanda kurung di situ, kita dahulukan yang pertama itu tanda kurung, itu paling besar ya. Istilahnya jabatannya paling besar ya. Nah, yang kedua, setelah tanda kurung, jika ada perpangkatan, setelah tanda kurung, selesaikan dulu perpangkatannya atau akar bilangannya ya, selesaikan dulu hasilnya. Kemudian setelah perpangkatan dan akar bilangan, selesaikan soal bentuk perkalian dan pembagiannya, selesaikan dulu ya. Kemudian yang terakhir, setelah soal bentuk perkalian dan pembagian, selesaikan soal dalam bentuk penjumlahan dan pengurangan ya. Oke, itu penjumlahan dan pengurangan itu terakhir ya. Oke, kita langsung yang ke B. 350 dikurang 6 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Oke, karena di sini ada pengurangan, perkalian dan pangkat, kita berarti selesaikan yang pertama adalah pangkat dulu. Oke, kita jabarkan dulu ya. Dikurang pangkat dulu ya. 6 pangkat 2 hasilnya yaitu 6 kali 6 jadi 36. 3 pangkat 2 yaitu 3 kali 3 itu hasil 9. Oke, sudah. Oke, ada pengurangan, ada perkalian. Kita harus mendahulukan perkalian dulu, itu urutannya ya. Nah, kita tulis 350 dikurang dengan 36 kali 9 itu hasilnya 324 ya. 350 dikurangi 324 hasilnya adalah 26. Oke. Selanjutnya nomor 4. Ada soal cerita ya. Aku sebuah bilangan kuadrat antara 20 dan 40. Jika aku ditambah 122 hasilnya adalah 158. Bilangan berapakah aku? Oke, ini soal cerita ya. Cara penyelesaiannya jawab ya nak. Jawab. Akunya kita umpamakan dengan X. Nah, X-nya ini jika ditambah 122 tadi ya anak-anak, hasilnya adalah 158 ya. Oke, kita tulis X-nya di sini. Oke, 158 ini 122 ini kita pindahkan, ini kan ruas kiri ya, kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi jika pindah ke ruas kanan agar kita ketemu X-nya, dari plus atau positif jika pindah ruas menjadi minus atau negatif ya, dikurang 122 ya. Nah, 158 dikurang 122 hasilnya adalah 36. Oke, sudah ketemu anak-anak.
X itu 36. Bener kan? Itu bilangan kuadrat di antara ini ya, 20 dan 40 ya. Oke. Tidak lupa jadinya. Jadi aku adalah bilangan 36. Oke, selanjutnya nomor 5. Tentukan titik-titik berikut. Anak-anak, ini yang ditanya adalah akarnya berapa? Ya. Dari akar berapa? Jawabannya 20 ya. Nah, akar itu kan kebalikan dari pangkat ya. Jadi 20 ini harus dipangkatkan 2 dulu. Nanti ketemu akar kuadratnya ya. Ingat, akar kuadrat itu kebalikan dari pangkat 2 atau kebalikan dari bilangan yang dikuadratkan ya. Jadi untuk mengisi titik-titik ini 20-nya ini harus dikuadratkan atau dipangkat 2 ya. 20 kali 20 hasilnya 400. Jadi jawabannya adalah 400. Sekarang yang B. Nah, B ini sama seperti yang A caranya. Untuk mencari akar ini, angka 24 ini dikuadratkan. Ya. 24 ini dikuadratkan, hasilnya adalah 576. Oke, sudah ketemu. Selanjutnya, tentukan hasil akar pangkat 2 bilangan berikut. Oke, anak-anak Miss Dian pernah memberikan kalian metode dalam bentuk hafalan ya. Metode akar dan metode pangkat ya. Kalian boleh menghafal agar dapat menyelesaikan soal operasi hitung dengan cepat, ya kan? Jadi kalian bisa menemukan akar dari 144 berapa dengan cepat, akar dari 169 berapa dengan cepat. Nah, Miss Dian di sini akan ajarkan jika kalian lupa, atau Miss Dian akan mengajarkan konsepnya untuk menemukan hasil dari akar pangkat 2 ya. Nah, caranya adalah kita tulis dulu ya di sini ya. Kita tulis dulu di sini 576 atau 576. Nah, dari sini kita berikan titik 2 dari 2 angka dari belakang. 1 2 titik. Nah, udah ya anak-anak ya. Berarti kita di sini melihat angka 5 ya. Nah, kita melihat angka 5. Bilangan apa yang dikalikan sama itu hasilnya mendekati 5 ya. Jika 1 kali 1 itu kan hasilnya 1 ya. Masih jauh dari 5. 2 kali 2 4. 3 kali 3 9 kelebihan. Jadi kita tulis di sini 2 kali 2. Hasilnya adalah 4. Oke, anak-anak. Nah. Oke, di sini. Nah, setelah itu kita mengurangi ya. 5. Ingat ya anak-anak ya, kita menulis 4-nya bukan di satuan, tapi di bawah 5. Karena kita mencarinya di 5 ini ya. Bilangannya itu dikalikan untuk mencari 5-nya ini. Berarti 5 kurang 4 itu kan 1 ya. 1 kita tambahkan sebelahnya 176. Nah, sekarang 2 dan 2 ini ditambahkan. 2 tambah 2 kan 4 ya anak-anak ya. Kita tulis 4 di depan sini ya. Nah, kita cari bilangan yang Miss Dian garisin ini harus bilangan yang sama ya. 4 titik-titik dikali titik-titik hasilnya adalah 176. Nah, kita harus cara coba-coba lagi ini ya. Oke, 4 berapa nih? Oke. Nah, yang belakangnya 6 itu hanya, ingat ya anak-anak ya,
Yang belakang 6 itu bilangan yang sama dikalikan itu hanya bilangan 4 kali 4 ya. Hasilnya kan 16 ya, belakangnya 6 ya. Nah, berarti 4 kali 4 kan hasilnya 16 nih. Nah, belakangnya 6 nih sama. Sama bilangan lagi ada lagi 6 kali 6 yaitu 36. Belakangnya 6 juga. Berarti kita coba 4-nya 4 coba ya anak-anak ya. Ini harus bilangan yang sama nih, 4-nya. 4. Nah, 4 kali 4 itu 16. Simpen 1. 4 kali 4 itu 16 tambah 1 176. Oke, sudah ketemu anak-anak. Berarti kita tidak usah mencoba 46 dikali 6. Kita langsung ketemu ini. 44 dikali 4. Hasilnya 176. Oke, harus habis ya. Sama dengan 0. Jadi jawabannya tadi Miss Dian lupa menuliskan nih. Tadi 2-nya ditulis dulu di depan ya. Hasilnya kan 2 ya. Nah, ini yang titik-titik ini ditulis juga 4 belakang. Jadi hasilnya akar dari 576 adalah 24. Oke, itu konsepnya ya untuk mencari akar dari pangkat 576. Selanjutnya Miss Dian mau memberikan cara lagi nih, satu lagi nih selain cara pertama tadi ya. Ini cara yang cepat anak-anak. Akar dari 576. Nah, akar dari 576 ini kalian boleh menemukannya dengan coba-coba ya, sama beri titik dulu. 1 2 titik ya. 1 2 titik. Nah, sama caranya kayak tadi yang pertama ini. Berapa kali berapa hasilnya 5. Yaitu mendekati 5 nggak boleh lebih, yaitu 2 kali 2 nah, dengan 4 ya. Jadi jawabannya 2 di depan ya. Nah, sekarang kalian lihat angka belakangnya yaitu 6. Bilangan apa yang sama jika dikalikan 2 kali, bilangan sama yang dikalikan 2 kali itu hasilnya belakangnya 6. Bilangannya tadi ya, antara 4 kali 4 16 atau 6 kali 6 36. Nah, belakangnya 6 ya, sama ya. Nah, jadi jawabannya antara 24 atau 26. Nah, kalian bikin coretan. 24 dikali 24. 4 kali 4 16, simpen 1. 4 kali 2 8 tambah 1 9. 2 kali 4 8, 2 kali 2 4. Oke. Tambahkan 6, 9 tambah 8 17, simpen 1 5 7 6. Oke, sudah ketemu. Nah, jadi jawaban yang ini ya, 24 dikuadratkan itu soalnya hasilnya 576. Oke, itu cara kedua ya. Ingat, berarti ada 2 cara. Oke, sekarang yang B, 1225. Akar dari 1225 itu berapa? Oke, cara menemukannya tadi ingat, beri titik 2 angka di belakang 1 2 titik ya. Kita bikin yang baru aja ya di sini ya. 1225 1 2 titik. Nah, bilangan apa yang dikalikan sama hasilnya di sini sebelum titik ya? 12. Nah, 3 kali 3 itu kan 9. 4 kali 4 itu 16, melebihi, berarti jawabannya 3 ya. Jawabannya 3 di depan. 3 kali 3 9. Oke, kita kurangi. 12 kurang 9 itu hasilnya adalah 3 ya. 300 kita turunin yang ini 2, 5 nya kita turunin 325 ya. Nah, sekarang 3 tambah 3 ini 6 kan. 6 titik-titik dikali titik-titik, bilangan ini harus sama. Sama dengan 325. Ingat, jika angka belakangnya 5 itu sudah dipastikan jawabannya adalah 5. Karena 5 kali 5 25, nggak ada pilihan lain ya. Hanya 1, ini enak. Jadi kalau belakangnya 5 itu pasti ini jawabannya 5 ya. Coba kita
Coret bener nggak? 65 kali 5 itu 325. 5 kali 5 kan 5, 2. 5 kali 6 30 tambah 2, 325. Bener ya anak-anak ya? 65 kali 5 325 nih. Oke. Selesai ya. 6 tambah 6, 65 kali 5 325. Habis. Nah, kita tulis berarti 5-nya di sini. Nah, jadi akar dari 1225 adalah 35. Ya. Oke, cara cepatnya hampir sama ya. 1225 itu cara cepatnya diberi titik dulu 2. 12 itu kan 3 kali 3 ya. 9 ya anak-anak ya. Nah, berarti kita tulisnya 3. Nah, jika belakang 5, angka berapa yang dikalikan sama jika belakangnya 5? Hanya 5 ke 5 ya. Nih belakangnya sama 5 kan, jadi langsung saja ketemu 5. Oke, sudah ketemu jawabannya 35. Itu cara cepat dari Miss Dian ya. Oke, selanjutnya tentukan hasil operasi hitung berikut. Nah, akar dari 625. Oke, kita temukan satu-satu ya. Kalau akar 4 kan mudah ya, kita temukannya akar dari 625 saja. Akar dari 625 itu 1, 2 beri titik. Anak-anak ya. Beri titik itu 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4, 3 kali 3, 9. Berarti 2 kali 2, 4 ya. Ini dikurangi 2, 5. Dikurangin ya. Oke, hasilnya kan 2 tadi ditulis ini ya, jangan lupa ditulis. Di sini 2, nah 225. Sekarang 2 tambah 2 berapa? 4. 4 berapa dikalikan dengan bilangan sama hasil 225 ya. Tentunya kalau belakang 5 itu 45 kali 5 anak-anak ya. 45 kali 5 itu hasilnya 225, bener ya. Nah, kurang 0. Nah, ini 5-nya ditulis lagi di sini. Nah, jadi akar dari 625 itu adalah 25 dikali akar dari 4. Gampang. Bilangan apa yang dikalikan sama hasilnya 4 itu 2. Oh, ini salah. Nah, jadi 25 kali 2 hasilnya adalah 50. Nah, sekarang yang B. Yang B itu adalah akar 400 dikurang 2 dikali akar 25. Ingat, jika ada akar kali kurang, kita utamakan akarnya dulu. Oke. Akar dari 400 itu anak-anak akar 420 ya. 20 nih. Karena 20 kali 20 kan 400 ya. Nah, dikurang 2 dikali akar 25 itu 5. Oke, ingat dicarinya akar-akarnya dulu ya. Nah, setelah ketemu ada pengurangan, ada perkalian, kita akan dahulukan perkaliannya dulu. Jadi 20 dikurang 2 kali 5 10. 20 kurang 10 adalah 10. Oke, ketemu ya jawabannya ya. Sekarang akar dari yang C, akar dari 625 dibagi dalam kurung 3 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2. Nah, ini ada perpangkatan, ada dalam kurung anak-anak ya. Ingat tadi, jika ada ada tanda kurung, ada perpangkatan, ada tanda kurung, kita dahulukan tanda kurung dulu ya. Nah, oke, ini dulu akar 625 dibagi, nah dalam kurung dulu ya,
3 pangkat 2 itu berarti 3 kali 3 itu 9 ya. Dikurang 2 pangkat 2 itu 4. Nah. Dibagi 9 kurang 4 itu 5. Nah, akar dari 625 itu tadi sudah ketemu ya, 25 tadi ya. Nah, 25 dibagi 5. Jawabannya adalah 5. Oke, semoga paham. Selanjutnya. Akar dari 400 ditambah 12 kuadrat dibagi 6. Nah, akar 400 ini 20 anak-anak ya. Kita selesaikan dulu akarnya. Ditambah 12 di pangkat 2 itu hasilnya adalah 144 dibagi 6. Nah, ingat, ini ada tambah, ada bagi, kita dahulukan bagi dulu. Ya. 144 dibagi dengan 6 itu hasilnya 6 kali 12 ya, kurangin 24, 6 kali 4 4 40, hasil 24. Berarti 20 ditambah dengan 24 hasilnya adalah 44. Selanjutnya, aku adalah sebuah bilangan 2 angka. Jika aku dipangkatkan 2 kemudian ditambah 100 hasilnya adalah 26 kuadrat. Bilangan berapakah aku? Oke. Ingat, ini bilangannya 2 angka. Jika dipangkatkan 2, akunya itu kita umpamakan dengan X ya. X jika dipangkatkan 2 dan ditambah 100 hasilnya adalah 26 pangkat 2. Oke, kita selesaikan dulu pangkat 2-nya ya. 26 dikali 26 hasilnya adalah 676. Nah, X kuadrat ini harus terpisah agar bisa ketemu X-nya. Jadi 100 harus dipindahkan ke ruas kanan dari ruas kiri. 676 dipindahkan dari positif ke kanan berubah menjadi negatif, dikurang 100 sama dengan 576. Nah, itu X kuadrat. Nah, untuk mencari X saja dari kuadrat, kita balikan kuadrat itu balik ke ruas kanan. Kuadrat jika pindah ke ruas kanan jadi kebalikan dari kuadrat, yaitu jadi akar kuadrat. Jadi akar kuadrat 576 hasilnya adalah 24. Tidak lupa jadi. Jadi aku adalah bilangan 24. Oke anak-anak, semoga paham ya materi dari Miss Dian ya. Dipahami dengan baik konsepnya untuk menyelesaikan akar pangkat dan pangkat 2. Oke, Tuhan memberkati.